Geger, pernyataan Farhat Abbas yang menuding podcast Denny Sumargo sebagai penyebab Alvin Lim meninggal dunia secara mendadak pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2025. Ada beberapa alasan yang diungkapkan Farhat Abbas di balik tudingannya tersebut. Dan hal itu merujuk pada isi podcast Denny Sumargo yang menampilkan Novi dan juga Gary Julian selaku Ketua Yayasan Peduli Kemanusiaan yang baru menggantikan posisi Novi sebelumnya. Sekilas, isi podcast tersebut adalah sikap Denny Sumargo yang setuju jika uang donasi pengobatan Agus Salim dialihkan kepada para korban bencana alam erupsi Gunung Lewotobi di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Reaksi Alvin Lim ketika mengirimkan link podcast tersebut kepada Farhat Abbas tampak begitu geram dan juga marah, hingga meminta Farhat Abbas untuk membuat laporan polisi dengan dugaan TPPU. Lantas benarkah Farhat Abbas pun meminta Denny Sumargo agar bertanggung jawab atas meninggalnya Alvin Lim? Seperti apa pula pernyataan Denny Sumargo terkait donasi ketika ia tiba di Maumere, Flores kemarin? Benarkah Agus Salim merasa sangat kecewa dengan Denny Sumargo, Novi dan juga Gary? Lalu apa yang membuat Irjen Polisi Purnawiran Riki Sitohang menilai Denny Sumargo sebagai sosok yang tidak konsisten? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Baru saja, publik pun dikejutkan oleh kabar duka cita meninggalnya pengacara Alvin Lim di tengah perjuangannya yang gigih untuk membela hak kliennya Agus Salim. Kali ini, publik pun kembali terhenyak oleh pernyataan Farhat Abbas bahwa meninggalnya Alvin Lim disebabkan oleh podcast Denny Sumargo yang menampilkan narasumber Novi dan Gary Julian yang kini menjadi Ketua Yayasan Peduli Kemanusiaan menggantikan posisi Novi. Ya, Farhat Abbas mengatakan detik-detik jelang Alvin Lim mengembuskan nafas terakhirnya, dirinya lah yang paling banyak berkomunikasi dengan mendiang Alvin Lim. Farhat pun mengungkapkan bahwa penyebab Alvin Lim meninggal dunia secara mendadak pada hari Minggu kemarin karena Alvin Lim merasa geram dan juga syok ketika menyaksikan podcast Denny Sumargo yang isinya soal Denny Sumargo setuju kalau dana donasi untuk pengobatan Agus Salim dialihkan kepada korban bencana alam erupsi Gunung Lewotobi di Flores Timur, NTT. Dugaan Farhat Abbas pun begitu kuat karena ketika itu ia pun melihat reaksi Alvin yang menyertakan link podcast Denny Sumargo tersebut dengan meminta Farhat Abbas agar membuat laporan polisi dengan dugaan TPPU. Saya lagi menunggu kabar apakah uang itu sudah diserahkan ke korban NTT, apakah korban-korban bencana alam sudah menerima uang Agus ini. Saya lagi menunggu kabar ya. Jadi harap-harap cemas juga gitu. Masa-masa terakhir sebelum berpulangnya itu yang paling banyak berkomunikasi dengan Alvin Lim itu saya. Dan bagi saya penyebab meninggalnya Alvin Lim mendadak ini adalah dia kaget melihat podcast yang menyetujui penggunaan dana ini harus ke NTT. Dan reaksi mengirimkan link podcast serta komunikasi minta agar dibuat laporan pidana dan itu sudah terpenuhi unsur menggelapkan pencucian uang, itu yang membuat menurut saya dia shock. Dan kan ada tulisan setarik kertas di dinding Sukamiskin zaman Bung Karno, mungkinkah engkau mati lemas di laut karena berenang gitu? Oh nggak mungkin, karena dia pandai berenang. Mungkinkah mati karena senjata? Oh nggak mungkin, dia pandai bela diri. Yang membuat kamu mati itu apa? Ketika melihat ketidakadilan, saya akan mati katanya.
Farah Tabas pun mengungkapkan bahwa salam terakhir dari Alvin Lim sebelum menghembuskan nafas terakhir ketika ia melihat podcast Densu yang menampilkan narasumber Novi dan Gary Julian sebagai ketua yayasan yang baru. Dijelaskan Farad, dalam podcast tersebut, Gary pun tampak mengobok-obok uang donasi pengobatan Agus dan ingin merampasnya serta menyerahkannya kepada korban bencana alam letusan Gunung Lewatobi di Flores Timur, NTT. Langkah itu pun dinilai Farad Abbas sebagai sikap yang tidak memiliki empati dan juga tidak peduli terhadap Agus Salim yang membutuhkan uang tersebut. Ditegaskan Farah Tabas saat mendiang Alvin Lim mengirimkan link podcast tersebut kepadanya tetap ingin memperjuangkan hak Agus Salim agar uang donasi dipergunakan untuk pengobatan Agus dan kehidupannya selanjutnya. Jadi salam terakhir perpisahan itu adalah ketika dia melihat podcast yang mengobok-obok dan ingin merampas uang Agus itu diserahkan ke korban bencana. Tanpa rasa empati dan peduli, Alvin bereaksi mengirim link tersebut kemudian tetap untuk memperjuangkan buat Agus. Secara gamblang, Farah Tabas pun bahkan menuding podcast Denny Sumargo sebagai penyebab Alvin Lim meninggal dunia secara mendadak. Sebab menurut Farhad, kondisi Alvin Lim sebelumnya masih baik-baik saja. Namun ketika melihat podcast Denny Sumargo, diduga memicu tensi kemarahan dan juga emosi Alvin Lim meningkat hingga ia pun meninggal dunia. Karena itu, menurut Farah Tabas, podcast Denny Sumargo tersebut harus bertanggung jawab atas meninggalnya Alvin Lim. Podcast itu adalah penyebab Alvin meninggal. Selama ini dia baik-baik saja. Mungkin karena emosi dan tinggi sehingga menurut saya siapapun yang membuat podcast itu harus bertanggung jawab dengan berpulangnya Alvin. Dan mereka dengan cara-cara seperti itulah sehingga Alvin merasa marah dan mungkin akibatnya bisa meninggal mendadak pada tanggal 5 Januari. Kembalinya Denny Sumargo berkecimpung dengan urusan uang donasi pengobatan Agus Salim membuat Farah Tabas pun tampak merasa gerah. Hal itu terlihat dari pernyataan Farah Tabas yang mengomentari Denny Sumargo yang sempat menyatakan mundur dari kisru donasi Agus. Namun kini tiba-tiba kembali menangani perkara uang donasi Agus dan mendukung Yayasan Peduli Kemanusiaan mengalihkan kepada para korban bencana alam di NTT. Maka Farah Tabas pun menasihati Denny Sumargo untuk melepaskan diri dari kisru donasi Agus Salim seperti yang pernah ia nyatakan sebelumnya kecuali untuk urusan perdamaian. Saya nggak mau berantem dua kali dengan orang yang sama. Dan bagi saya hanya sebagai saudara daripada Agus dan urusan-urusan di luar itu. Jadi saya serahkan keputusan sama Agus. Apakah dia ikhlas, apakah dia akan melakukan aksi-aksi atau menunjuk pengacara-pengacara pembela kaum lemah yang lainnya. Ya. Jadi saya minta teman-teman semua untuk berpikir panjang gitu. Jangan hanya pikiran-pikiran yang pendek. Kalau Densu khususnya saya anggap dia adalah seorang atlet. Kalau dengan atlet itu kan orang sport, olahraga itu orang yang lebih sportif. Kenapa orang olahraga itu? Karena mensana in capo di sano, di dalam tubuh yang sehat itu ada jiwa yang sehat. Jadi kalau orang yang berolahraga itu sehat. Jadi kalau misalnya ada orang yang rajin olahraga kemudian masih nggak sehat, saya pertanyakan itu. Jiwa baik itu harus ada gitu, sportif. Kalau kita udah damai, nggak usah lagi saling serang. Kalau udah memang dulu awalnya ingin itu haknya Agus. Kalau udah mundur, tidak ikut campur, udah nggak usah ikut campur lagi. Jangan lagi udah mundur, kita kena prank, tiba-tiba masih menangani ini gitu. Ya. Karena Denny Sumargo ini pekerjaannya banyak, bukan hanya pergi ngantar-ngantar uang kecil katanya 1,3 miliar. Dan pengantar itu merupakan luka atau membuat luka sakit hati yang mendalam dari Agus. Yang tidak terbantu dengan uang itu malah terpukul dan menderita sehingga tidak terjadi operasi hingga akhirnya lukanya sembuh sendiri. Saya lagi ingin menyaksikan episode berikutnya. Ya. Karena dari pihak yayasan mengatakan tetap akan menyerahkan uang itu kalau ada yang komplain adalah tanggung jawab
daripada Densu dan mereka siap akan mengembalikan. Ya, itu bukan persoalan. Iya kalau mau dikembalikan, tapi kalau terjangkau dengan kaitan hukum pidana gimana, apa yang terjadi? Kan kasihan Densu. Nah, oleh karena itu saya menyarankan kepada Densu untuk lepas saja dari persoalan ini. Seperti niatmu dulu akan lepas dan tidak bertanggung jawab kecuali mau damai. Buruannya aja bagi Pak Densu. Saya pengen lihat nyalinya. Berani nggak membagi uang Agus ke orang-orang? Gua pengen lihat nyalinya. Oke? Nyali. Pokoknya siapa aja yang bilang udah membagikan membagi uangnya Agus terus tidak dibagiin, menurut saya potong aja burungnya. Oke? Faratabas. Geger pernyataan Faratabas yang menyebutkan bahwa podcast Denny Sumargo menjadi penyebab Alvin Lim meninggal dunia. Lantas apa yang membuat Denny Sumargo menyatakan siap untuk menghadapi gugatan terkait keputusannya yang mendukung keputusan Yayasan Peduli Kemanusiaan mengalihkan uang donasi pengobatan Agus untuk korban bencana alam di Flores Timur, NTT? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Kabar Denny Sumargo dan Gary Julian yang mengalihkan donasi pengobatan Agus untuk korban bencana alam erupsi Gunung Lewotobi seakan memperkeruh kembali kisru donasi Agus Salim. Di sisi lain, Denny Sumargo yang didampingi Gary Julian, Ketua Yayasan Pengganti Novi, menginformasikan bahwa mereka sudah tiba di Maumere Flores kemarin. Pernyataan Denny Sumargo ketika tiba di Bandara Maumere pun menjadi sorotan netizen. Dalam kesempatan itu, Denny Sumargo melalui video yang ia unggah di akun sosial media pribadinya mengatakan bahwa ia tidak peduli jika uang donasi akan diberikan kemana. Yang ia pedulikan adalah uang donasi segera diselesaikan peruntukannya. Pernyataan itu pun dilontarkan Denny Sumargo di tengah rumor bahwa kedatangannya ke NTT untuk memberikan donasi 1,3 miliar rupiah kepada para korban bencana alam erupsi Gunung Lewotobi yang kabarnya berasal dari uang donasi Agus Salim yang kini menjadi polemik panas. Lantas siapa yang dimaksudkan oleh Denny Sumargo dengan orang yang pelin-pelan? Apa makna di balik pernyataan Denny Sumargo yang siap menghadapi gugatan tersebut? Mau ada gugatan atau enggak? Hadapin. Lu di kubu mana, Bang? Gua kubu gua lah. Gua pengen selesai masalah donasi lah. Ini kan datangnya dari tempat gua tanggung jawab sama donatur gua. Nggak ada gua kubu Novi, kubu Agus. Gua pengen nyelesain donasi. Sekian. Di sisi Agus Salim, keputusan Denny Sumargo dan Gary Julian yang kabarnya mengalihkan uang donasi pengobatan Agus Salim kepada para korban bencana alam erupsi Gunung Lewotobi di Flores Timur, NTT, membuatnya merasa sangat kecewa. Bahkan Agus menilai, jika benar langkah Denny Sumargo dan Gary Julian tersebut, ia pun menilai Denny, Gary dan juga Novi begitu tega terhadap dirinya dan sudah mengingkari janji mereka ingin membantu Agus Salim. Kecewa sih pasti kecewa ya, karena dari awal kan memang udah ada perjanjian. Betul tadi yang dijelasin sama Bu Marlina sebagai PH saya. Udah dijelasin dari awal itu sudah dikasih informasi ke saya juga, itu bilang bahwa itu dititipkan. Tapi kenapa tiba-tiba ada kabar saya mendengar hari ini tiba-tiba mau diinikan? Kalaupun memang secara hukum tadi itu memang bukan hak saya rela. Tapi kalau secara hak hukum itu hak saya nggak ikhlas dunia akhirat, itu aja sih. Pertanggungjawabkan perkataan kalian, janji kalian kemana gitu, dari Pak Densu, Pak Gary, Teh Nopi, itu janji kalian semua buat Agus. Tapi janji kalian semua itu satu pun belum ada yang bisa ditepatin. Itu aja sih. Kalian hancurkan fisik Agus, mental Agus. Sampai sekarang kalian perlama, bilang Agus yang memperlama. Agus sudah mencabut itu semua laporan yang ada di Pak Farhan.
tapi kalian tega memperlakukan orang buta kayak Agus. Kalian tega memperlakukan orang buta kayak Agus. Kalau kalian mempersulit hidup Agus, mempersulit hidup orang buta, kalian maka dipersulit juga nanti hidupnya. Kami mau tanya nih. Sementara itu, seperti apa pula kuasa hukum Novi, Irjen Polisi Purnawirawan Ricky Sitohang ketika menilai Denny Sumargo. Selamat untuk intens investigasi. 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Langkah mengejutkan Gary Julian sebagai Ketua Yayasan Peduli Kemanusiaan yang baru bersama Denny Sumargo yang kabarnya mengalihkan donasi untuk Agus Salim disumbangkan kepada korban bencana alam erupsi Gunung Lewatobi di Flores Timur, NTT. Dinilai oleh Irjen Polisi Purnawirawan Ricky Sitohang sebagai sebuah sikap yang tidak konsisten. Menurut Ricky Sitohang, Denny Sumargo sempat menyatakan mundur dari masalah donasi. Tapi kini kabarnya menggunakan uang yayasan untuk didonasikan kepada korban bencana alam. Jika benar, Gary dan Denny Sumargo menggunakan uang donasi untuk pengobatan Agus disumbangkan ke korban bencana alam di NTT. Maka hal itu pun dinilai Ricky Sitohang sebagai sebuah langkah yang menabrak hukum. Ricky Sitohang pun juga bertanya, kenapa Denny Sumargo tidak menggunakan uang pribadi saja untuk disumbangkan kepada korban bencana alam, tapi malah menggunakan uang donasi untuk pengobatan Agus yang notabene masih menjadi polemik. Langkah yang kabarnya didukung oleh Gary Julian tersebut membuat Ricky Sitohang pun mundur sebagai kuasa hukum YPK yang sebelumnya dijabat oleh Novi. Sama sekali, zonk. Keberangkatan mereka juga saya tahu juga pada saat Gary melaporkan jenderal kami berangkat ke NTT. Hanya itu toh berangkat dalam rangka apa untuk katanya untuk mengalihkan itu. Loh, kan saya sudah larang kamu. Jangan lakukan tindakan yang menabrak hukum. Tapi apa jawabnya yang bikin saya kecewa? Ya, saya siap jenderal, saya siap untuk menanggung resiko konsekuensinya. Lu kok sombong sekali kamu jawabnya? Kamu ngerti hukum nggak sih? Ini yang membuat saya kecewa. Nanti kalau ada apa-apa, nanti Pak Densu yang akan menanggung. Nanggung apa? Kita nggak usah berbicara tentang uang di sini. Ya, semua juga banyak duit, gitu loh. Kita berbicara tentang etika prosedur. Kalau ada nanti donatur nanti yang merasa keberatan saya bayar, loh ngapain harus ngomong kayak gitu? Kalau kau memang betul-betul mau murni, uangmu aja pakai, kan saya bilang tuh. Kenapa harus melalui uang yayasan? Ini kan orang kan bertanya, kau dompleng di uang yayasan mau didonasikan, tapi kalau ada yang ganti saya ganti. Ya saya rasa netizen tolong berpikir jernih gitu loh. Ada apa di balik itu gitu loh. Jadi kalau seandainya betul-betul dia seorang yang betul relawan yang mempunyai niat yang baik, ya sudahlah, kamu saya nggak mau ganggu. Seperti yang dikatakan, saya tidak ada urusan lagi dengan uang donasi. Lo tiba-tiba lo masuk lagi berurusan dengan donasi, bahkan membawa uang donasi itu ke tempat yang lain. Nah, sekarang konsistensimu di mana? Kamu ngomong kemarin lain, sekarang lain. Jangan dibalik-balik saya ngomong kemarin lain, sekarang lain. Tidak, saya konsisten. Ya. Saya tidak setuju uang ini diserahkan ke Agus. Tidak ada saya pembela, dan saya menyatakan bahwa adanya Farhad di sebelah saya itu kebetulan bersama-sama di rumah duka. Masa saya larang orang? Dan dia jangan dipisah-pisahkan antara case dengan persaudaraan saya, dengan persahabatan saya dengan Farhad. Sebelum saya kenal juga semua orang itu, Farhad dan 16 tahun bersama-sama dengan saya. Dia tahu jiwa saya tahu jiwa dia. Jangan gara-gara itu merusak persaudaraan saya. Nggak ada urusan, itu urusan pribadi. Urusan persaudaraan kan nggak bisa putus. Sekali lagi saya katakan, saya tegaskan, saya hanya mendudukkan proporsi hukum yang ditabrak, dan saya sudah ingatkan sebelum kejadian. Kurang apa lagi saya? Kecuali kalau saya nggak ingatkan, saya sudah ingatkan. Ya, jangan lakukan. 3 kali saya katakan tuh. 3 hari sebelum berangkat, 2 sebelum berangkat, pas berangkat. Berarti kan tidak diindahkan dong.
Coba kalau Anda saya balikkan dengan posisi itu, bagaimana perasaan Anda? Para netizen yang berseberangan dengan saya, tersinggung nggak? Saya balikin dong pada dia, jangan hanya membabi buta untuk memberikan posisi dan posisi yang tidak pas. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.